Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah. Penyimpangan ajaran sesat Pondok Pesantren Al Zaitun selama kepemimpinan Panji Gumilang. Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun kini tengah menjadi sorotan berpasang-pasang mata umat muslim di tanah air. Pasalnya, terkuak beberapa fakta mengenai ajaran yang menyimpang dari ajaran dan akidah agama Islam, terlebih di bawah kepemimpinan Panji Gumilang. Berikut tribunpriangan.com telah merangkum sederet penyimpangan tak masuk akal yang dianut Panji Gumilang, sebabkan perbincangan di tengah publik. 1. Mencampur jemaah laki-laki dan perempuan ketika sholat berjamaah. Warganet dibuat geger dengan cara salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun yang membuat saf jemaah berjarak seperti layaknya cara beribadah di masjid ketika pandemi COVID-19 melanda. Selain itu, juga ada jemaah perempuan berada di posisi paling depan di antara laki-laki. Foto-foto salat Idul Fitri tersebut pertama kali diunggah akun Instagram @kepanitiaan Al Zaitun. Dalam foto yang diunggah akun dengan bio ini adalah akun resmi Kepanitiaan Al Zaitun, memberitakan berbagai kegiatan acara Mahat Al Zaitun Indonesia. Unggah foto salat Idul Fitri pada Sabtu 22 April 2023 memicu kontroversi. Kegiatan perayaan Idul Fitri di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia. Demikian keterangan caption foto tersebut. Dari foto lainnya terlihat jemaah perempuan juga ikut mendengarkan tausiah khotib Panji Gumilang dengan duduk di kursi posisi paling depan di antara jemaah laki-laki, mengganti kalimat syahadat. Diketahui Ponpes Al Zaitun memiliki syahadat yang berbeda dengan umat Islam. Hal itu diungkapkan Ken Setiawan secara gamblang kepada awak media baru-baru ini. Dikutip dari kanal YouTube @tribut Jatim berdurasi 1 menit 29 detik, Ken Setiawan secara lantang mengatakan bahwa sudah terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan, ungkap Ken Setiawan. Dikatakan Ken Setiawan, jika kesesatan ini dibiarkan, maka dikhawatirkan Ponpes Al Zaitun membuat mazhab dan agama baru di Indonesia. Dan ini tentu sangat membahayakan, timpal Ken Setiawan. Lebih lanjut, Ken Setiawan menunturkan Ponpes Al Zaitun juga memiliki syahadat yang berbeda dengan umat muslim lainnya, di mana pada umumnya syahadat umat muslim yakni bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Namun beda halnya syahadat di Ponpes Al Zaitun. Seluruh pengikut Ponpes Al Zaitun memiliki syahadat. Syahadatnya begini: tidak ada negara kecuali negara Islam. Selain negara Islam, maka kafir. 3. Memperbolehkan melaksanakan haji di Indramayu. Panji Gumilang, si pemimpin Ponpes Al Zaitun, mengajarkan aturan nyeleneh mulai dari mengubah kalimat syahadat hingga melaksanakan haji tanpa pergi ke Mekah. Ajaran naik haji ala Panji Gumilang adalah tidak dengan berkunjung ke Mekah, tapi cukup di Ponpes Al Zaitun. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan pengurus Ponpes bernama Ken Setiawan. Dilansir dari program Catatan Demokrasi TV One pada Kamis 22 Juni 2023, Ken Setiawan menyampaikan bahwa di Ponpes Al Zaitun rukun Islam itu telah diubah. Ponpes Al Zaitun mengajarkan cara pelaksanaan ibadah haji tanpa pergi ke Mekah. Berdasarkan ajarannya, para santri cukup beribadah haji dengan mengunjungi Ponpes pada 1 Muharram. Yang terakhir, ibadah haji menurut NII nggak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun setiap tahun sekali pada 1 Muharram, tutur Ken Setiawan. Ken menuturkan pada tanggal itu semua korwil Ponpes Al Zaitun datang sehingga suasana menjadi ramai dan para santri juga ikut melakukan ritual haji. Tanggal 1 Muharram diartikan sebagai perkumpulan para pejabat dan itu seluruh korwil. Dulu bahasa kita itu korwil, dan itu datang melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti ramai, ujar Ken. Ritual haji di Ponpes Al Zaitun bukan mengelilingi Ka'bah,
melainkan mengelilingi pesantren. Di dalam itu sekitar 250.000 jamaah hadir semua. Masing-masing korwil juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling Ka'bah tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar, ungkap sang mantan pengurus Ponpes Al Zaitun. Kita bertakbir Allahu Akbar bahwa inilah Islam, ini besar, mewah, megah, lengkap fasilitasnya, sambungnya. Selain itu, cara bertawaf yang dilakukan pada ibadah haji umumnya sangat berbeda sekali. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al Zaitun dengan segala kelengkapan fasilitasnya. Saya rasa semua orang yang ke sana mengucapkan subhanallah, besar sekali, luas sekali. Pungkas Ken. Para santri Ponpes Al Zaitun diajarkan Panji Gumilang cara melempar jumrah berbeda. Ada juga istilah melempar jumrah kalau di Mekah kan menggunakan kerikil. Di Al Zaitun kita sedang membangun gedung. Kalau batu kerikil nggak kelar-kelar, ujar Ken. Lempar jumrah di Al Zaitun bukan menggunakan kerikil, tapi bahan bangunan dalam bentuk uang. Jika di Mekah umumnya melempar jumrah adalah melempar dengan kerikil. Di Ponpes Al Zaitun, para jemaah diminta untuk melempar semen dalam bentuk uang, ungkap Ken Setiawan. Jadi setiap orang yang datang ke sana dari rombongan wilayah mana, nanti di akhir session sambutan saya Panji Gumilang katanya, ini ada ritual melempar jumrah. Misalnya dari Jakarta ada 1 miliar rupiah. Ini melempar jumrah tidak pakai kerikil, tapi dulu minimal dengan 7 sak semen dalam bentuk duit, sambungnya. 4. Mengganti salam umat muslim dengan salam Yahudi. Pemimpin Ponpes Al Zaitun telah dikritik karena mengajarkan salam Yahudi kepada banyak orang. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, saya kira yang hadir walaupun tidak pandai tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan kepada sahabat kita, Hafenu Salam Alaihissalam. Dalam bentuk bernyanyi, silakan berdiri karena ini satu suruh, ujar Panji Gumilang. Dalam video yang beredar, Panji mulai mencontohkan salam tersebut agar dinyanyikan oleh hadirin secara bersama-sama. Hafenu Salam Alaihissalam, begitu katanya. 5. Pernyataan Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Selain itu, kontroversi yang terjadi lainnya adalah pernyataan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang yang menyatakan Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu, ujar Panji Gumilang, dikutip dari Instagram @muhammadkhalil99. Adapun Panji mengatakannya, dirinya memiliki landasan soal pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini telah disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui lisannya. Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan salikal kitabullah. Itu Nabi Muhammad yang mendeklarasikan itu atas wahyu ilahi, ungkapnya. Panji menyebut, jika Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka ia khawatir orang tidak mengerti akan kesulitan. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek, nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti artinya, sambung Panji sambil tertawa. Kemudian Panji juga menyinggung soal perjanjian lama dan perjanjian baru. Panji Gumilang meyakini bahwa masyarakat Indonesia saat ini dipastikan tidak memahami hal itu. Adzan yang berbeda. Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan gaya azan sholat Jumat yang dikumandangkan oleh santri di Ponpes Al Zaitun. Video berdurasi kurang dari 1 menit yang diunggah oleh akun Instagram @sai.video itu memperlihatkan seorang muadzin yang mengumandangkan azan sholat Jumat lain dari biasanya. Dalam video tersebut, muadzin yang memakai jas lengkap dengan dasi berwarna biru, sepatu serta peci berwarna hitam yang nampak seperti jemaah Ponpes Al Zaitun. Pada setiap lantunan azan yang dikumandangkan tersebut selalu diikuti dengan gerakan tangan yang berbeda dari biasanya. Terlihat juga para santri juga mengikuti lantunan azan tersebut dan disertai dengan
saf solat yang memiliki jarak antara jemaahnya. Bukan hanya itu, sang muadzin melantunkan azan dengan menghadap para santri, bukan ke arah kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam kebanyakan. Namun, tidak dijelaskan lebih lengkap soal kapan peristiwa azan nyalanya tersebut. Diduga aliran sesat, Pondok Pesantren Al-Zaitun dikepung massa. Pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun dikepung ratusan massa pada Kamis 19 Juni 2003 di Indramayu, Jawa Barat. Dalam video yang dimuat Facebook Tribun Cirebon, ratusan polisi pun terjaga agar tidak terjadi bentrok antara massa dan pendukung Ponpes Al-Zaitun. Kawat berduri juga dipasang polisi agar massa tidak bisa mengeruduk masuk ke dalam Ponpes Al-Zaitun. Adapun unjuk rasa di depan Ponpes Al-Zaitun itu lantaran adanya dugaan aliran sesat pada pesantren tersebut, hingga dugaan pemerkosaan yang terjadi dalam pondok pesantren. Dikutip dari Tribun Cirebon, para pengunjuk rasa juga mengatasnamakan Forum Indramayu menggugat FIM tersebut datang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, di lokasi yang sama, Ponpes Al-Zaitun juga menyajikan massa tandingan yang jumlahnya tak kalah banyak. Massa aksi pun hanya bisa menyuarakan aspirasinya dari jarak jauh. Viral, pengikut Panji Gumilang nyanyikan lagu Yahudi ketika Ponpes Al-Zaitun didemo warga. Kontroversi yang disampaikan pimpinan pondok pesantren Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang memicu kemarahan warga. Ratusan warga pun mengeruduk dan berunjuk rasa di depan Ponpes Al-Zaitun Indramayu pada Kamis 19 Juni 2023. Namun bukannya memberikan penjelasan terkait ajaran Yahudi yang ditolak warga, para pengikut Panji Gumilang justru melantunkan lagu Yahudi berbahasa Ibrani yang berjudul Shalom Aleichem. Diiringi lantunan lagu berbahasa Ibrani yang kerap digunakan orang Yahudi ini, massa aksi Ponpes Al-Zaitun Indramayu nampak berjoget-joget. Agak lain, di demo warga, para pengikut Al-Zaitun malah karaoke. Berikut ini lirik lagu Hafenu Shalom Aleichem yang dinyanyikan oleh massa aksi pendukung Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Hafenu Shalom Aleichem, Hafenu Shalom Aleichem, Hafenu Shalom Aleichem, Hafenu Shalom 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 Aleichem. Yang artinya, kubawa berita sejahtera, kubawa berita sejahtera, kubawa berita sejahtera, kubawa berita sejahtera. Dikutip dari Tribun Cirebon.com, salah seorang massa aksi pendukung Ponpes Al-Zaitun Indramayu mengajak pendemo untuk melantunkan lagu Shalom Aleichem. Sekarang giliran kita nyanyikan lagu berbahasa Ibrani, ujar koordinator massa dari pihak Ponpes Al-Zaitun dari pengeras suara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Stop.